kelebihan bulan Ramadan adalah bulan memanen pahala, memperbanyak kebaikan. Misal contoh, saya sering bahasakan begini, Bapak Ibu sekalian, mau nggak sementara Anda puasa, kemudian Anda juga mendapatkan pahala puasa 100 lagi, seperti pahala Anda, atau 1000? Jawabannya tentu mau kan? Caranya bagaimana? Sederhana, membuka puasakan orang yang puasa. Mau tiba Ramadan nih, pegang masjid mana? Saya siapin tiap hari air mineralnya ya. Berapa jemaahnya? 200 orang. Saya siapin. Satu dus isinya berapa? 48 atau 50 misalnya. Baik, 2 dus per hari, 5 dus per hari, 100 dus kalau Anda punya duit, nggak ada masalah. Pegang semua buka puasanya. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri min ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Perhatikan, ini penting sekali. Saya waktu pertama kuliah di Madinah, tahun 90 dulu, awal Ramadan saya bilang sama teman-teman saya, kita ke Masjid Nabawi yuk, kita lihat bagaimana buka puasa di sana. Ada keajaiban yang terjadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa lupa dalam hidup saya. Dan hampir setiap kali saya punya kesempatan motivasi masalah buka puasa Ramadan, saya sampaikan kisah itu. Waktu itu kami turun dari bus kampus, turun sekitar berapa meter dari masjid, lalu kami datang. Saya pertama sekali yang saya lihat adalah luar biasa melihat Masjid Nabawi, Masya Allah besar, bagus. Kemudian di depan masjid itu ada banyak orang yang membelakangi masjid. Yang membelakangi masjid. Jadi masjidnya di sini, masjid di belakang. Mereka menghadap ke arah orang yang datang gitu. Saya masih bertanya-tanya, banyak orang, ada puluhan orang, ratusan orang. Saya lihat ini orang lagi nunggu orang atau gimana gitu. Tapi semuanya menghadap ke arah orang yang datang. Saya dapat jawaban untuk saya mendekat Bapak Ibu sekalian. Untuk saya dekat, tiba-tiba saya dipeluk salah seorang di antara mereka. Teman-teman saya semua dipeluk-pelukin sama orang-orang ini. Lalu saya lihat, saya nggak kenal orang ini. Saya masih baru tiba di Madinah, belum ada kenalan gitu kan. Siapa orang ini gitu. Saya tahu jawaban untuk dia bisikin kuping saya. Dia bilang apa? Akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya. Apa dia bilang? Saudaraku, tolong buka puasa tempat saya. Ternyata di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu sekalian, Anda kalau umrah Ramadan, itu Anda bisa lihat, di sana itu ada banyak sufrah, plastik-plastik yang dibuka, ditaruh jek-jek zam-zam, dan nanti ada orang datang, sudah itu dia dari kakek-kakeknya, turun-temurun megang, booking tempat itu. Enggak kasih orang lain dia. Bapak Ibu kalau mau ikut sekarang sudah nggak bisa. Udah penuh. Itu ditaruh roti, yogurt, taruh kurma, macam-macam. Nanti ayahnya nunggu dalam, anaknya di luar cari mangsa. Cari mangsa ya. Bukan seperti Anda sudah RT-nya datang, ini giliran Bapak Ibu. Oh sudah tiba giliran saya ya? Masih bertanya gilirannya sudah tiba atau enggak. Bukannya langsung bantu, langsung ikut. Ini enggak, ditarik. Itu Bapak Ibu waktu saya bilang, baiklah saya buka puasa. Tangan saya dipegang, dibawa sampai ke tempatnya loh di masjid. Nih, jangan berdiri ya, saya disogok sama dia. Saya katakan tanda kutip, dikasih pisang, dikasih yogurt, jangan berdiri ya. Besok datang lagi sini buka puasa, dia keluar lagi cari mangsa lain. Sampai masjid penuh. Bayangin tuh mereka mau cari pahala luar biasa gitu. Saya pernah punya kejadian juga, ini bukan riya, tapi fa'amma binikmati rabbika fahadits, disuruh oleh para ulama kalau bisa motivasi orang bisa diceritain gitu kan. Saya pernah umroh sama ayah saya Ramadan, kemudian saya menuju ke Mekah, naik bus. Kebetulan waktu itu saya tidak ikut travel, cuman sendiri ambil visa dari kedutaan, kemudian saya berangkat berdua dengan ayah saya. Naik bus umum di Saudi, kemudian ada kebetulan yang bawa bus orang kita gitu, orang Indonesia. Kita rencananya buka puasa di jalan, nanti tiba di Mekah Isya gitu kan. Terus saya bilang sama bapak yang bawa mobil, Pak, buka puasanya disiapin. Dia bilang, iya ada. Di mana Pak? Ini air mineralnya dibawa sini dari kulkasnya, di belakang ada kurma, ada macam-macam roti-roti. Baik, bapak bawa aja. Nanti kalau sudah dekat azan, biar berhenti, nanti saya yang bantu. Saya ambilin air mineralnya, ambilin kurmanya, saya aturin gitu. Di bus itu kapasitasnya 50 orang, 51 dengan supirnya. Lalu saya buatlah. Orang-orang yang di sekitar saya semua ini lihat nih, saya lagi ngatur kurma, ambil kuenya, atau di piring, kemudian saya bagiin satu-satu gitu. Udah, tidak ada Bapak Ibu sekalian satu pun yang berdiri bantu saya. Satu pun gak ada, duduk semua. Saya terus bagi, ya sudah saya terap. Di sebelah saya kebetulan ada satu tentara dari Dammam. Tentaranya Saudi dari Dammam. Di sebelah saya, di depan saya ada satu orang Mesir sama istrinya gitu. Lalu pada saat saya duduk, langsung dia bilang sama saya, kalau semua orang Islam seperti kamu, orang akan suka agama ini.
Maksudnya, kok kamu semangat sekali cari pahala? Gitu. Saya balik lihat ke mukanya, lalu saya bilang dalam hati saya nggak bilang sama dia, lalu kamu buat apa? Kamu nih buat apa duduk tadi di situ? Mestinya jangan bantu berdiri gitu loh. Kan gitu. Ayo cari pahala. Bukan cuma, oh iya ya bagus orang kerjakan. Bukan. Sebelah lagi saya orang Mesir tadi sama istrinya bilang, oh Masya Allah ya kau panen pahala kita semua. Selesai. Hanya itu konsepnya. Kenapa kok cuma bilang gitu? Kenapa kamu nggak berdiri? Gitu kan. Padahal ini semua jenis disiapin. Pernah saya bilang sama, ada pengajian juga Bapak Ibu, saya bilang, ini buka puasakan orang besar. Ustadz kami nggak punya uang untuk buka puasakan orang. Sampai pada tingkat tidak ada uang. Kadang-kadang mereka yang dibuka puasa. Saya tanya, Bapak Ibu buka puasa di mana? Di masjid Ustadz dekat rumah. Baik. Kalau lagi dihidangkan makanan oleh marbot, Bapak Ibu jangan jadi orang kaya duduk. Jangan kayak bos-bos, berdiri bantu. Mana air aquanya, air mineralnya, mana kurmanya diatur. Kalaupun malas nggak mau, oke lah, jadi raja-raja nggak apa-apa duduk, gitu kan, jadi ratu-ratu duduk aja, ada masih dapat pahala. Air mineral kita tukar sama teman di sebelah, ini buat kamu ya, dia ambil punya dia. Kita dapat pahala dia dapat pahala kita. Ada modalnya? Nggak ada. Tapi nggak mau dikerjain. Itu luar biasa, mendapatkan pahala. Bayangin kalau target 1 bulan ini Anda bisa sehari buka puasakan 1000 orang, 1000 pahala orang yang puasa, kali 30 hari. 30.000 pahala orang yang puasa. Dari 30.000, 10% saja ahli ibadah. Yang ngaji, yang hafid Quran, yang luar biasa deh. Pokoknya ibadahnya. Maka kita panen pahalanya. Umar radhiyallahu anhu, ini kisah yang luar biasa. Umar radhiyallahu anhu pernah Bapak Ibu sekalian, membuka puasakan 1 kota Madinah hanya dengan air dari sumur. Kisahnya begini. Umar radhiyallahu anhu waktu zaman khilafahnya, masuk Ramadan, beliau tidak punya duit. Karena Khalifah Umar terkenal waktu itu kan dengan keadilannya. Beliau bahkan tidak terima gaji dari kerajaannya. Semua dikasih ke masyarakat. Beliau hidup seperti masyarakat biasa. Jadi kadang-kadang tiba hari nggak ada duitnya. Waktu itu Ramadan sudah mau habis, tapi dia bilang ini Ramadan mau habis. Saya belum buka puasakan orang nih. Lalu dia suruh gulamnya, sekretarisnya kalau sekarang itu kan, iklanin di Madinah. Amir Mukminin Umar undang buka puasa. Satu Madinah datang Bapak Ibu sekalian. Tahu kenapa? Karena yang undang raja, pasti makanannya ini kambing bakar, macam-macam gitu kan. Bayangannya begitu, datang semua. Begitu dekat azan, dikasih canting-canting, gelas-gelas dari tanah liat, silakan antri di sumur. Memang waktu itu mereka minumnya di sumur. Antri, orang-orang bilang, semuanya waktu itu dalam riwayat ini, orang-orang bilang, oh mungkin sebentar buka puasanya, kita ambil air dulu. Ambil air, duduk semua nunggu. Sudah nunggu, azan, silakan buka puasa, kata sekretaris Umar. Buka puasa dengan air. Lalu sekalian bilang, sudah selesai buka puasa Amir Mukminin. Pulang semua bubar. Tapi waktu itu masyarakat tidak ada yang marah. Tapi mereka jadi paham, oh ternyata Umar karena mau cari pahala kita gitu. Tapi jangan buat begini ya. Kecuali kalau memang tidak ada duit sama sekali. Tapi ini contoh saja. Bagaimana motivasi Umar cari pahala? Buka puasa. Gitu kan. Sama halnya kesempatan kalau ada kebenaran rezeki, ada masjid lagi dibangun. Bangun masjid itu. Gitu kan. Bangun, ada kegiatan-kegiatan pengajian seperti ini yang memotivasi orang ibadah, bayar, kasih sumbangin duit. Karena kita termasuk punya andil di situ, gitu kan? Masjid lagi dibangun, kalau kita sholat sebentar misalnya duhur, Anda sholat semua di sini, kemudian pada saat kita sholat, kita dapat pahala masing-masing. Imam kita dapat pahala kita semua, muadzin dapat pahala semuanya termasuk imamnya, dan yang bangun masjid ini dapat pahala semuanya. Gitu. Walaupun dia tidak sholat di sini. Maka sumbangkan, kan gitu. Dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW itu sangat jawad itu sangat ringan tangan, suka bantu orang. Dan yang paling lebih lagi keringan tanganan beliau itu pada saat Ramadan tiba, nggak pernah nolak orang yang minta. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau di rumahnya setiap hari ada fakir miskin datang, kalau sudah tidak datang dicari keluar, cari mana tuh fakir miskin. Bukan kayak kita, gitu kan? Didatangin fakir miskin, kamu lagi kan kemarin sudah saya kasih. Kenapa kok harus protes? Syukur dia datang, dia dapat duit yang kita kasih, kita dapat pahalanya di akhirat. Itu nggak ada hubungannya, itu justru bagus Allah utus ke kita. Kenapa bukan minta ke orang lain? Kan gitu. Dan belajar memberikan yang terbaik untuk Allah. Allah akan balas kita sesuai dengan niat dan yang terbaik yang kita berikan. Kalau celengan masjid lagi lewat Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bicara celengan yang lagi dibagi ya, tapi ini umumnya. Biasanya kalau Bapak Ibu punya 1000 dengan 10.000 yang mana ditaruh? Kenapa Bapak Ibu taruh 1000? Karena belum paham tuh, kan gitu.
Untuk Allah dikasih 1.000, untuk belanja di luar 10.000. Dengan 1.000 itu minta kesehatan, kekuatan, keturunan, kekayaan. Bagaimana bisa connect ini? Lawan, ganti, ditaruh di celengan masjid yang 10.000. Ada fakir miskin, tempelkan di tangannya 100.000. Bukan 1.000. Ini 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Jadi rezekinya ya begitu juga, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 terus. Coba sekali-kali datang ke rumah anak yatim, ini 100 juta. Gitu lah. Yakin Allah SWT, kata Nabi SAW, mana kasamalun min sadaqah. Tidak berkurang harta seorang hamba karena sadaqah, kasih. Kita tidak penting siapa yang terima Bapak Ibu sekalian, tapi yang penting adalah nilai yang kita kasih. Pernah kejadian seorang ulama bernama Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Rabi' ibn Haytham ini pernah begini. Jadi dia datang di rumahnya, kisahnya panjang tapi saya ringkaskan. Jadi Rabi' ibn Haytham lagi duduk, kemudian ada muridnya 2 orang datang, anaknya keluar dari dapur, anaknya keluar kemudian bawain apa? Bawain makanan, halwa namanya, makanan yang mewah sekali pada saat itu. Buatnya susah, bahannya mahal. Istrinya buatin, karena Rabi' ibn Haytham ini tidak pernah rewel. Dia pulang rumah ada makanan dimakan, tidak pernah minta khusus sama istrinya gitu. Lalu istrinya buatin makanan mahal itu. Anaknya keluar mengatakan, wahai ayahku, ibuku buatin makanan halwa ini khusus buat anda, tolong makan. Gitu. Baik, dipotong-potong lah. Waktu dia lagi mau makan, baru dia mau pegang sama muridnya, ada yang ketuk pintu rumahnya. Kemudian disuruh anaknya, buka pintu, dibukalah pintu. Ternyata depan pintu Bapak Ibu sekalian bukan orang minta-minta, tapi orang gila. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak ada sendalnya. Dari mulutnya ngalir-ngalir air liur, pemandangan yang tidak nyaman. Dia kasih isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi' ibn Haytham tunjuk anaknya, suruh angkat halwa itu, kasih orang gila itu. Makanan yang mewah tadi suruh kasih itu. Anaknya angkat, patuh. Tadi sudah dipotong-potong kan, harapan anaknya cuma diambil 1 potong oleh orang gila. Orang gila nggak ngerti, begitu tiba di tangannya diambil sama piringnya, dimakan semua. Habis semua. Sudah makan semua Bapak Ibu sekalian, tidak terima kasih, dilempar piringnya pergi. Orang gila. Tutup pintu, anaknya Rabi' bin Haytham kembali bilang sama ayahnya, wahai ayahku, tadi itu yang minta-minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Perhatikan garis bawahi kata-kata dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur ambil nasi, ambil roti, dia juga makan tuh. Tapi jangan halwa, ini halwa yang orang tua ibu saya buat setengah mati nih. Bahannya mahal, buatnya susah dan khusus buat anda gitu. Apa jawaban Rabi' ibn Haytham? Pegang ini dalam sedekah. Beliau mengatakan, ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih, enggak masalah buat saya, karena Allah tahu nilainya makanan yang saya kasih. Allah tahu tuh, kan gitu. Lalu dia baca ayat, tidak akan kalian mendapatkan kesempurnaan pahala, gitu kan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Saya suka makanan ini, mahal memang, tapi pada saat yang bersamaan Allah uji, ada orang yang minta-minta, maka diuji, saya kasih nggak yang terbaik, maka saya kasih. Nggak penting yang terima orang gila atau bukan, tapi saya beli dengan keikhlasan, dan yang terbaik Allah akan kasih yang terbaik. Begitu. Ini contoh ya. Jadi semua motivasi ibadah dikerjakan lebih baik di bulan Ramadan dengan cara tadi mencari tahu wa'adnya.